Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sigun Channel ya. Pada video ini kali ini kita akan membahas tentang hmm, ini tentang keluhan harga TBS di Indonesia ya. Jadi ada beberapa berita dari detik.com, kita rangkum dari detik.com ya. Cerita petani RI jual sawit ke Malaysia di perbatasan pakai perahu kayu. Jadi ini ini merupakan salah satu cara masyarakat atau petani ya menjual TBS-nya keluar ke Malaysia karena di Indonesia dihargai itu 1.000, malah ada yang sampai 800 rupiah di petani ya. Jadi dari berita ini dapat dirangkumkan bahwa petani yang ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara menjual sawit ke Malaysia melalui darat dan sungai ya, dengan sampan atau perahu kayu ya, yang sedang viral itu. Itu merupakan salah satu namanya protes dari masyarakat. Karena kan petani di Indonesia cuma dihargai 1.000 itu sampai kemana, Bapak pemerintah? Ini saya termasuk pecinta kelapa sawit dan saya juga memiliki kebun sawit walaupun tak lebar, tapi dengan harga yang seperti ini, nah, kita bandingkan saja. Kalau di Malaysia ini harganya 4.500 per kilogram ya. 1 ton dapat 4,5 juta. Nggak usah lah kita minta segini harga di Indonesia. Saya sebagai petani saya minta, dan keluh kesah petani yang lain nanti saya akan bacakan ya. Harga kayak kemarin aja 3 ribuan itu udah bersyukur ya sebagai petani. Kalau cuma 1.000 untuk opah, untuk panen, kemudian perawatan, untuk melangsir aja udah habis, nggak cukup. Jadi itu tolong diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian kita bacakan lagi ya. Kemudian pajak ekspor yang di Indonesia ini terlalu besar. Masa iya harga CPO sekarang cuman 4.000 ringgit, 4.700 ringgit, sementara biaya pajaknya itu sekitar 7 jutaan ke atas nih, 7 juta. Jadi kalau dihitung-hitung, saya hitung itu 4 ribuan ringgit itu sekitar 16 jutaan. Nah, kalau diambil 7 juta kan tinggal separuh. Nah, perusahaan otomatis dia menekan petani. Ya udah, petani yang menderita sekarang. Sementara peraturan pemerintah ini belum jelas ini mengenai TBS petani swadaya ini. Nah, itulah. Kemudian lagi ini ya. Ini video yang viral itu ya. Jadi yang viral itu nanti ada cuplikannya, kita buat juga ya. Sedang mengantri ke pabrik kelapa sawit di Malaysia yang harganya 5.000 per kilogram. Sementara di Indonesia cuma segini. Ini di PT ya, di perusahaan ya. Kalau di masyarakat ada yang pecah sampai 800 rupiah ya. Bayangkan aja. Sementara harga pupuk SCL aja 900.000 ya, satu karung 50 kilo itu. 900.000 lebih yang jelas. Itu ya. Oke. Dengan ini kemudian ini kan baru yang judul yang ini ya. Nah, ini ke Malaysia. Tapi yang saya sebagai petani dan wakil petani yang lain, nih petani RI ramai menjual sawit ke Malaysia, tapi Mendak cuman menjawab wajar dong. Nah, ini kan cukup membuat kita kesal sebagai petani. Mungkin yang kalau para teman-teman semua yang nggak berkebun sawit atau nggak bertani sawit ya mungkin ya wajib slow aja mungkin ya, karena ini untuk pencinta kelapa sawit ya. Heboh. Nah ini ya beritanya itu membahas tentang heboh petani menjual tandan buah segar ke Malaysia, alasan karena harga dalam negeri tengah anjlok dan pasokan di pabrik kelapa sawit sudah penuh. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Julhas menilai hal itu wajar dilakukan oleh petani sawit. Kan wajar gimana? Berarti kan dengan wajar dong katanya petani menjual ke Malaysia, di sana harganya mahal 4.500 per kilogram. Kita cuma 1.000 sampai 1.200. Tentu karena ada kebijakan kemarin berdampak ke sana. Sebenarnya bukan karena kebijakan di stop ekspor juga ya. Tapi pungutan pajak juga besar. Itu yang menjadi kendala. Nih. Aturan sebelum kemarin di stop ekspor itu jika langsung dibuka harga masih tinggi ya. Masih
setelah dibuka keran ekspor oleh Pak Presiden Jokowi itu menjadi 2.400 di RAM. Sementara setelah makin lama rupanya ada peraturan lagi yang pajaknya itu menekan sekali ya, menekan CPO ya. Jadi sehingga ketika CPO mau diekspor itu ya tadi yang saya jelaskan tadi sekitar 7 jutaan ya yang diminta oleh, kalau dolarnya itu sekitar 500 dolaran lebih yang diminta oleh pemerintah. Jadi istilahnya kalau saya, bukan saya aja sih, dari petani sawit nanti curhatnya akan saya lihatkan ya. Ini dia. Ini kebetulan ini ada grup ini, sawit rakyat swadaya. Jadi ini adalah grup kami pecinta kelapa sawit. Sini, ini banyak komen-komen pada para netizen ya. Alah wajar gundulmu. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah wajar kita ekspor kita jual ke Malaysia. Yang jadi permasalahannya itu kenapa kok di Malaysia itu harganya mahal sementara di Indonesia itu tidak mahal. Itu yang saya kesalkan. Mungkin para rekan-rekan di sini juga nih sebenarnya mereka pun bingung nih mau ngadu kemana nih. Saya pun begitu juga ya. Cuman ya mungkin saya cuman bisa buat video ini. Semoga dilihat oleh Pak Presiden dan menteri-menterinya. Ya, karena dari ini masyarakat kecil ini bingung mau lapornya kemana, mau ngeluhnya kemana. Sementara semua harga bahan pokok mahal. Sementara harga minyak goreng juga masih mahal di sini. Jadi efeknya dari ini nih apa? Itu masalahnya. Efeknya dari larangan ekspor kemudian kebijakan ini cuman kalau pajaknya diperbesar siapa yang untung jadinya? Nah, kami yang jauh dari Malaysia yang nggak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang kalau contohnya di Riau di Sumatera, kalau mau ke ekspor ke Malaysia kan otomatis lewat laut, susah. Kalau TBS mau kirim ke sana. Nih, bisa Anda lihatnya. Setuju daripada jual di negara sendiri harganya Rp800, mana pemerintah urus pupuknya kenapa? Nah, pupuk yang diurus sebenarnya harusnya dilihat. Jangan hanya minyak goreng, pupuk tuh dilihat. Pupuk harganya berapa satu karungnya? Hampir 1 juta lebih ada. NPK 1 juta lebih. Yang biasanya urea tuh dulu ya. Cuma 200 ribuan, sekarang 500 lebih. NPK sekarang NPK yang paling murah tuh 700-an. Nah, jadi kalau seandainya panen cuma 1 ton ini jadi mau dipupuk apa? Pupuk air hujan lah kalau begitu. Akibat larangan ekspor, semua komoditi yang dihasilkan rakyat semua anjlok. Sawit ranjungan, sahang, timah, semua itu harganya hancur nih ya. Kalau memang Indonesia nggak mau terima TBS masyarakat, ya udah kita kasih fasilitasnya, masyarakat Indonesia jual ke Malaysia aja. Bisa dari Dumai, bisa juga kalau daerah dari Riau ya, Riau, Sumut, bisa dari pelabuhan ya. Kalau emang dibolehkan silahkan dibuat ininya, jangan diolah Indonesia kalau gitu. Nah ini, jadi tanggapan Menteri wajar dong ini bikin kesal para petani ya ini. Bukannya cari jalan keluar terbaik, malah wajar dong jawabannya. Aduh, parah. Jadi kan bikin sakit hati petani kelapa sawit ya. Tuh, jawaban Pak Menteri nih. Harusnya dia kan menengahi ya apa yang dijelaskan, apa yang diberitakan tersebut, bukan cuma bilang wajar dong seperti itu. Kita lihat. Jadi banyak nih curahan-curahan para petani kelapa sawit yang ada di seluruh Indonesia. Bukan hanya ini aja ya. Ini salah satunya nih. Yang lain mana ya? Ini dia. Lama-lama kita petani sawit cuma bisa makan berundulan sawit. Nah, mau sampai kapan nasib petani seperti ini? Baru kemarin harga enak-enak nih. Karena para pengunjung harga sawit petani sudah disuap sama berundulan sawit dan mata mereka sudah ditutup sama BCPO berkertas merah 1 drum katanya. Udah 3 bulan harga sawit anjlok, kalau begini terus harganya bisa kelaparan petani kecil. Hmm.
mafia memang luar biasa nih. Ketika dikelola sama mafia, harga TBS sawit bagus 3.250 di petani. Nah, dari harga segini jadi 1.000. Sementara semua bahan pokok naik, cabai 100.000, semuanya naik. Buat temen yang punya kredit apapun bentuknya, yang nggak usah dibayar daripada makan nanti. Saya dengan harga saya begini dapat apa katanya. Ini yang ada yang kredit rumah. Ini ada yang curhat juga nih, berawal dari demo yang sok minta turunkan harga migor. Ini, pokoknya kemungkinan akhir tahun 2023 banyak petani mengalami trek buah karena tak bisa dipupuk, petani akan dirugikan lagi. Inilah. Nah ini yang saya bilang tadi, harga pupuk mahal, buah harga segitu, padahal di luar negeri yang bikin saya kesal tuh di luar negeri itu harganya mahal, di Malaysia itu mahal, di Indonesia kok bisa hancur loh, Bu. Semakin kembali menggembirakan para petani sawit, amin. Ini doanya para petani nih. Jadi ini ada grup pencinta kelapa sawit ya, saudara masyarakat. Bisa di apa? Ini lagi katanya sawit bisa di apa aja dari BBM sampai listrik, tapi kenapa malah cabai yang mahal cuman bikin pedas mulut doang? Nih curhat. Nih, ini ada yang lebih parah lagi. Masih bersyukur PT Sawit masih ambil TBS petani meski murah. Jika tidak, kemana kita mau jual? Digoreng pun tak sedap. PT punya banyak lahan bos, sempat tidak terima TBS petani, kasihan batang sawit kita. Nih, jadi tolong Pak Presiden semoga dilihat video kami nih. Nah, ini dia. Nih. Di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kents. Wah, murah banget. Viral, petani sawit Indonesia jual hasil panennya ke Malaysia naik perahu. Sebut harga sawit Indonesia murah banget. Beredar video yang memperlihatkan suasana di sungai yang terdapat beberapa perahu yang sedang mengangkut tandan buah sawit. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Tuh dia. Tuh, pokoknya isinya mengenai ini yang bikin kesal tuh sebenarnya bukan masalah apa-apa. Karena di Malaysia itu masih mahal, sementara di Indonesia cuma segini, 900 perak. Aduh, jadi di manalah tempat mengadu rakyat kecil ini sekarang. Nih, sawit 100 kilo baru bisa beli cabai 1 kilo, itu saja kurang. Nah, ya. Sementara perjuangan dalam memetik buah sawit itu bukannya gampang ya. Kita petik, kita panen itu bukannya gampang, ada yang tinggi, payah ngambilnya, udah gitu melangsirnya pakai biaya. Kalau harga cuma 800.000 aja tuh masih nggak ada apa-apanya, nggak bisa untuk pupuk. Ini antrian. Aku petani sawit dipermainkan, tak ada akan kubiarkan terlalu lama katanya. Oke. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.